Beginilah kondisi lokasi pemancingan di Kampung Dalumpit, Kabupaten Pandeglang, Banten yang porak-poranda dihantam angin puting beliung Senin sore. Selain merusak tempat pemancingan, angin puting beliung juga merusak rumah makan serta tempat pembibitan tanaman sayuran di wilayah tersebut. Menurut BPBD Kabupaten Pandeglang, 38 bangunan rusak ringan hingga berat di 2 kecamatan akibat hantaman angin puting beliung tersebut. BPBD juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada karena wilayah Pandeglang setiap sorenya diguyur hujan serta angin kencang. Bangunan yang rusak, ada kriteria rusak ringan dan rusak berat. Salah satunya untuk rusak berat sendiri ada 4 lokasi. 1 rumah makan, 2 tempat pembenihan, 1 pesantren dan 2 pemancingan umum. Itu lokasinya ada berapa kecamatan, Pak? Untuk kecamatan sendiri ada 2 kecamatan yang terdampak. Sementara itu angin kencang disertai hujan deras mengakibatkan puluhan rumah warga di Mamasa, Sulawesi Barat rusak parah. Setidaknya 20 rumah rusak dan beberapa fasilitas umum seperti rumah ibadah, kantor kecamatan dan juga kantor desa ikut mengalami kerusakan. Rata-rata bangunan rusak pada bagian atap akibat diterjang angin kencang. Selain itu sejumlah tiang listrik dan pepohonan tumbang dan menutup jalan poros penghubung antar kecamatan, menyulitkan kendaraan yang akan melintas. Sejumlah sepeda motor warga yang terjebak terpaksa diangkat untuk melewati tiang dan pohon tumbang yang sudah menutup akses jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Sebuah gudang tempat penyimpanan lampu di kawasan Penjaringan, Jakarta terbakar api. Diduga kobaran api berasal dari arus pendek listrik dan menjalar ke peralatan yang mudah terbakar. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Gudang penyimpanan lampu di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar api. Gudang penyimpanan lampu ini mengeluarkan kobaran api yang sangat besar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi ini berhasil memadamkan kobaran api. Menurut satuan setempat, kobaran api berasal dari arus pendek listrik dan menjalar ke peralatan yang mudah terbakar. Itu tadinya dari konsleting listrik, Pak. Jadi ada percikan api langsung jatuh ke bawah, langsung kena terpal sama alat-alat yang mudah terbakar gitu. Jadi sudah sempat dipakai apar, keburu gede apinya, jadi langsung kita hubungin pemadam gitu. Sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang berada di lokasi ini membutuhkan waktu setengah jam untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan instan di Parepare, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran juga terjadi pada sebuah gudang pengepul barang bekas di Padang. Sementara akibat Puskesmas Bloto di Mojokerto, Jawa Timur terbakar, karyawan pingsan karena kekurangan oksigen. Kepulan asap tebal tiba-tiba muncul dari salah satu gudang tempat penyimpanan makanan instan di Parepare, Sulawesi Selatan. Banyaknya tumpukan makanan instan serta barang-barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh gudang. Tebalnya asap kebakaran membuat petugas damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan menembus masuk ke dalam gudang. Api dapat dipadamkan setelah 4 mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Informasi bahwa api itu tiba-tiba muncul ada di belakang gudang. Mungkin karena pengaruh angin kencang sampai serpihan
bara api masuk ke dalam gudang sehingga gudang mengalami kebakaran. Kobaran api disertai kepulan asap putih menyala dari sebuah bangunan semi permanen di kawasan padat penduduk di daerah Padang Pasir, Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik dari dalam gudang. Saat ditinggal pemiliknya bekerja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran juga terjadi di Puskesmas Bloto, Mojokerto, Jawa Timur. Asap tebal membumbung di lantai 2 tempat penyimpanan barang-barang bekas. Sejumlah pegawai puskesmas dan petugas kebersihan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya dan apar puskesmas. Namun api tak padam dan malah membesar merambat ke lantai 1 tempat penyimpanan bahan-bahan kimia. Sempat terjadi beberapa kali ledakan di dalam ruangan. Puluhan ASN yang sedang melaksanakan proses akreditasi berlarian ke jalan raya menyelamatkan diri. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Durensawit, Jakarta mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini sudah terjadi 2 bulan terakhir akibat kemarau panjang. Pada musim kemarau kali ini, sumur di rumah warga RT 07 RW 10 Klender Durensawit, Jakarta Timur mengeluarkan air dengan debit air tidak sebanyak saat musim penghujan. Bahkan air yang didapat juga sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Kondisi ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir akibat kemarau panjang. Terkait kondisi ini, warga khawatir air dari sumur-sumur warga akan mengering. Dampak kemarau panjang ini untuk debit air, sumbernya debitnya itu kecil. Dari biasanya apa ya? Dari biasanya, kalau biasanya dalam 1 menit bisa 1 ember, ini bisa 5 menit baru 1 ember. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah kota Jakarta Timur untuk mengatasi kekurangan air di pemukiman warga karena dikhawatirkan musim kemarau masih berlangsung lama. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi viral di media sosial, di mana 2 mobil mewah di Palembang, Sumatera Selatan adu kecepatan di jalan raya. Akibat ulahnya, keduanya diamankan unit lantas Polrestabes Palembang. Beginilah video yang mempertontonkan aksi adu kecepatan yang viral di media sosial antara 2 mobil mewah berjenis Ferrari dan Pajero Sport di Jalan Haji Burlian, Kecamatan Sukarame, Palembang. Dalam video tersebut, kedua mobil mewah ini terlihat bersiap untuk melaju dengan memberhentikan arus lalu lintas 2 lajur yang ada. Usai viral, Satlantas Polrestabes Palembang langsung mengamankan kedua kendaraan mewah tersebut. Keduanya ditindak dengan melakukan penilangan sesuai dengan pasal 287 dan 297 Undang-Undang Lalu Lintas. Satlantas Polrestabes Palembang mengamankan 2 jenis kendaraan, 1 sedan Ferrari berwarna merah dan juga 1 mobil Mitsubishi Pajero yang viral di media sosial melaksanakan kegiatan melebihi batas kecepatan di Jalan Burlian sekira pukul 22.00 pada hari Jumat malam. Alhamdulillah berhasil kami amankan dan kami beri tindakan tilang dengan pasal 287 dan juga 297. Pihak kepolisian menghimbau kepada pecinta mobil sport dan kendaraan lainnya agar tidak melakukan balap liar di jalan raya yang dapat mengganggu pengendara lainnya. Jika tak dihiraukan, pihaknya tak segan-segan melakukan tindakan penilangan dan mengamankan kendaraan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.